Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Claudia Kristina Putri dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tesis saya yang berjudul Peran Keterlibatan Pelanggan dalam Memediasi Pengaruh Gamifikasi dan Pemasaran Influencer dengan Sosial Media terhadap Pemberian Ulang. Studi pada nasabah layanan perbankan dan digital Bank Jateng di Kota Semarang. Pada bagian daftar isi terdapat 1. Rumusan masalah, 2. Tujuan penelitian, 3. Manfaat penelitian, 4. Teori yang relevan, 5. Kerangka penelitian dan hipotesis, 6. Metode penelitian, 7. Analisis data, 8. Temuan penelitian, 9. Simpulan dan saran. Pada bagian ini membahas tentang rumusan masalah. Terdapat 7 pertanyaan penelitian yang menjadi dasar analisis pengaruh gamifikasi dan pemasaran influencer dengan sosial media terhadap pemberian ulang dengan keterlibatan pelanggan sebagai mediator. Pertama, bagaimana gamifikasi berpengaruh terhadap keterlibatan pelanggan? Kedua, bagaimana pemasaran influencer dengan sosial media berpengaruh terhadap keterlibatan pelanggan? Ketiga, bagaimana gamifikasi berpengaruh terhadap pemberian ulang? Keempat, bagaimana pemasaran influencer dengan sosial media berpengaruh terhadap pemberian ulang? Kelima, bagaimana keterlibatan pelanggan terhadap pemberian ulang? Keenam, apakah keterlibatan pelanggan memediasi pengaruh gamifikasi terhadap pemberian ulang? Ketujuh, apakah keterlibatan pelanggan memediasi pengaruh pemasaran influencer dengan sosial media terhadap pemberian ulang? Pada bagian ini, kita akan membahas tentang tujuan penelitian. Pertama, gamifikasi terhadap keterlibatan pelanggan. Kedua, pemasaran influencer dengan sosial media terhadap keterlibatan pelanggan. Ketiga, gamifikasi terhadap pemberian ulang. Keempat, pemasaran influencer dengan sosial media terhadap pemberian ulang. Kelima, keterlibatan pelanggan terhadap pemberian ulang. Keenam, peran mediasi keterlibatan pelanggan atas pengaruh gamifikasi dan pemasaran influencer dengan sosial media terhadap pemberian ulang. Pada bagian ini, kita akan membicarakan tentang manfaat penelitian. Bagi akademis menjadi referensi atau acuan bagi studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pelanggan dan pemberian ulang atau penelitian dengan objek sejenis. Bagi perusahaan, memberikan evaluasi dan masukan bagi Bank Jateng mengenai cara meningkatkan keterlibatan pelanggan dan pemberian ulang. Bagi masyarakat atau pembaca, meningkatkan pemahaman publik mengenai keterlibatan pelanggan dan pemberian ulang. Bagi penulis, memperluas pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi keterlibatan pelanggan dan pemberian ulang, serta membandingkan teori perkuliahan dengan praktik di lapangan. Pada bagian ini membahas teori yang relevan. 4 konstruk utama penelitian dibangun dari kajian literatur pemasaran digital dan perilaku konsumen. Gamifikasi sebagai variabel X1. Integrasi elemen permainan seperti poin, level, reward, leaderboard ke aktivitas non-game untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi. Kemudian, pemasaran influencer dengan sosial media sebagai variabel X2, strategi memanfaatkan individu berpengaruh di media sosial untuk membentuk persepsi dan keputusan pemberian audiens. Kemudian, keterlibatan pelanggan sebagai variabel Z, kepentingan pribadi atau minat yang muncul dari stimulus tertentu dan memengaruhi pengambilan keputusan pelanggan. Yang terakhir, niat pemberian ulang sebagai variabel Y, yaitu kecenderungan pelanggan membeli kembali produk atau layanan berdasarkan evaluasi dan pengalaman sebelumnya. Pada bagian ini, mari kita lihat bersama-sama terdapat kerangka penelitian dan hipotesis. Gamifikasi sebagai variabel X1, kemudian pemasaran influencer dengan sosial media sebagai variabel X2, kemudian niat pemberian ulang sebagai variabel Y,
dan keterlibatan pelanggan sebagai variabel Z. Di sini terdapat hipotesis pertama, gamifikasi berpengaruh positif terhadap keterlibatan pelanggan. Kemudian hipotesis kedua, pemasaran influencer dengan sosial media berpengaruh positif terhadap keterlibatan pelanggan. Hipotesis 3, gamifikasi berpengaruh positif terhadap pembelian ulang. Hipotesis 4, pemasaran influencer dengan sosial media berpengaruh positif terhadap pembelian ulang. Hipotesis 5, keterlibatan pelanggan berpengaruh positif terhadap pembelian ulang. Hipotesis 6 dan hipotesis 7, keterlibatan pelanggan memediasi pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap pembelian ulang. Berikut adalah bagian metode penelitian. Pertama, jenis penelitian, kuantitatif, penelitian lapangan atau survei untuk menguji hipotesis. Yang kedua, populasi dan sampel. Nasabah layanan perbankan dan digital Bank Jateng Kota Semarang, sampel purposif 100 responden, usia 17 tahun ke atas, pengguna aktif Bima Mobile Banking, melebihi minimum 99 dari rumus Hare et al. Kemudian yang ketiga, sumber data primer dari kuesioner responden, data sekunder dari dokumen Bank Jateng, buku, dan jurnal. Yang keempat, metode pengumpulan data. Kuesioner atau angket dengan skala Likert 7 poin dan dari sangat setuju, tidak setuju, hingga sangat setuju. Yang kelima, uji instrumen. Uji validitas loading faktor lebih dari 0,50 dan uji reliabilitas berdasarkan Cronbach alpha lebih dari 0,60. Yang keenam, analisis data. Regresi linear berganda 2 model, uji V atau simultan, uji T atau parsial, koefisien determinasi, dan uji Sobel untuk mediasi. Pada bagian ini terdapat uji instrumen dan hasil regresi linear berganda sebagai keterangan sebagai berikut. Variabel pertama yaitu gamifikasi sebagai variabel X1 dengan nilai Cronbach alpha 0,879 dengan keterangan reliabel. Kemudian variabel kedua yaitu pemasaran influencer dan sosial media sebagai variabel X2 dinilai Cronbach alpha 0,909 keterangan reliabel. Variabel ketiga yaitu keterlibatan pelanggan sebagai variabel Z dinilai Cronbach alpha 0,831 keterangan reliabel. Kemudian niat pembelian ulang sebagai variabel Y dinilai Cronbach alpha 0,901 keterangan reliabel. Seluruh indikator dinyatakan valid karena berdasarkan loading faktor lebih dari 0,50, nilai KMO lebih dari 0,50 dan reliabel lebih dari 0,60. Hasil regresi linear berganda. Jalur X1 ke Z dengan koefisien 0,504. Jalur X2 ke Z itu di koefisien 0,208. Jalur X1 ke variabel Y dinilai koefisien 0,556. Jalur X2 ke variabel Y dengan nilai koefisien 0,195. Kemudian jalur Z ke variabel Y dengan nilai koefisien 0,325. Semua koefisien bertanda positif dan signifikan. Pada bagian ini membahas hasil pengujian hipotesis. Hipotesis pertama, jalur pengaruh gamifikasi terhadap keterlibatan pelanggan, hasil diterima. Hipotesis kedua, yaitu pemasaran influencer dan sosial media terhadap keterlibatan pelanggan, hasil diterima. Hipotesis ketiga, gamifikasi terhadap niat pembelian ulang, hasil diterima. Hipotesis 4, pemasaran influencer dan sosial media terhadap pembelian ulang, hasil diterima. Hipotesis 5, keterlibatan pelanggan terhadap niat pembelian ulang, hasil diterima. Hipotesis 6, keterlibatan pelanggan memediasi gamifikasi terhadap pembelian ulang, hipotesis diterima. Kemudian hipotesis 7, keterlibatan pelanggan memediasi influencer dan sosial media terhadap pembelian ulang, hasil diterima. Seluruh hipotesis penelitian, hipotesis 1 hingga hipotesis 7 didukung oleh data baik pengaruh langsung maupun
peran mediasi keterlibatan pelanggan terbukti signifikan, kurang dari 0,05. Berikut adalah bagian simpulan. Pertama, gamifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan pelanggan. Kedua, pemasaran influencer dengan sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan pelanggan. Ketiga, gamifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Yang keempat, pemasaran influencer dengan sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Yang kelima, keterlibatan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian ulang. Yang keenam, keterlibatan pelanggan memediasi pengaruh gamifikasi terhadap niat pembelian ulang. Yang ketujuh, keterlibatan pelanggan memediasi pengaruh pemasaran influencer dengan sosial media terhadap pembelian ulang. Berikut adalah keterbatasan dan saran penelitian. Keterbatasan penelitian yang pertama hanya menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel mediasi, belum mencakup seluruh faktor yang mempengaruhi niat pembelian ulang. Yang kedua, lingkup penelitian terbatas pada nasabah Bank Jateng di Kota Semarang dalam periode waktu tertentu, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi ke bank atau wilayah lain. Untuk bagian saran, pertama, peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain seperti kepuasan, kepercayaan, kualitas layanan, citra merek, dan lain-lain. Yang kedua, perluas objek penelitian ke bank dan wilayah lain untuk menguji konsistensi hasil. Yang ketiga, Bank Jateng optimalkan fitur gamifikasi, kolaborasi influencer kredibel, dan komunikasi digital yang intensif. Yang keempat, universitas. Perkuat kualitas pembelajaran pemasaran digital dan perluas kerjasama riset dengan industri perbankan. Sekian presentasi tesis dari saya yang berjudul Peran Keterlibatan Pelanggan dalam Memediasi Pengaruh Gamifikasi dan Pemasaran Influencer dengan Sosial Media Terhadap Pembelian Ulang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.